warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya untuk mempresentasikan tentang rencana tindak lanjutan model P5, yaitu senam kesegaran jasmani. Ya, maka itu saya ambil RTL saya tentang P5 senam kesegaran jasmani. Baik, saya akan memaparkan tentang latar belakang. Ya, latar belakangnya di sini saya buat yang nomor 1, rendahnya tingkat senam kesegaran jasmani peserta didik. Ya, rendahnya, ya, maksudnya rendahnya senam itu ya tidak peserta didik tidak mengetahui tentang tingkat senam. Yang kedua adalah rendahnya kegiatan fisik peserta didik. Fisiknya mungkin ya dikatakan tidak semangat, yang tidak tidak ada untuk motivasi untuk melakukan senam. Jadi fisiknya agak kurang. Lanjut. Nomor 3, kurangnya pengetahuan peserta didik tentang kegiatan olahraga untuk meningkatkan senam kesegaran jasmani. Jadi tentang senam ini kognitifnya atau pengetahuannya kurang tentang senam kesegaran jasmani. Lanjut. Tentang tujuan program saya di sini adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya senam kesegaran jasmani. Itu tujuan saya, meningkatkan ya untuk pemahaman ya tentang bagaimana senam kesegaran jasmani itu untuk tubuh kita, kesehatan dan organ tubuh kita. Itu maksudnya tujuan program kita. Yang kedua, mendorong kreativitas siswa dalam membuat karya yang berhubungan dengan senam kesegaran jasmani. Jadi mendorong, jadi siswa ini disuruh membuat kreativitas, misalnya cari senam, contoh senam kesegaran jasmaninya misalnya aerobik, ya, jadi itu untuk kreativitasnya ya masing-masing peserta didik atau siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Kerjasamanya ya berkelompok, nanti antara satu siswa lain ya untuk melihat bagaimana gerakan senam kesegaran jasmani tersebut. Lanjut. Di sini capaian dan langkah-langkah program. Di sini ada konsep senam dan SEM. SEM itu adalah ya Sport Education Model. Ya, nah di sini saya paparkan diberikan pada awal pembelajaran P5 dengan perkenalkan gerakan senam dan cara gerakannya, menjelaskan SEM. Nah, di sini menjelaskan SEM. Ya, SEM ini adalah ya untuk bagaimana kita melakukan sport education. Ya, sport education. Untuk bagaimana gerakan senam, ya cara gerakannya. Ya misalnya hitungan pertama bagaimana untuk melakukannya. Oke. Lanjut. Peserta didik aktif bergerak. Nah, di sini saya paparkan peserta didik melakukan latihan gerakan senam kesegaran jasmani selama program P5. Jadi ada kegiatan P5, jadi kita untuk melakukan latihan gerakan dan diharapkan bisa mengulangnya di rumah. Jadi di sekolah kita anjurkan waktu pada P5 kita lakukan dan disambung atau ditambah lagi ya untuk pengulangan di rumah. Lanjut, karakter peserta didik. Di sini saya paparkan pembentukan karakter terdapat pada kegiatan SEM. Kegiatan ini menjadi gelar karya pada P5. Jadi dibuat gelar karya P5. Ya, SEM akan mempertandingkan dari masing-masing kelas. Jadi nanti senam ini akan kita lombakan masing-masing kelas. Senam kesegaran jasmani ini. Ya. Oke, lanjut. Kemampuan gerak peserta didik. Di sini kemampuan gerak ini akan dikembangkan ketika tahap latihan dengan teman. Jadi kemampuan gerak akan dikembangkan ketika tahap latihan dengan teman, satu kelas, dan tahap pertandingan dengan lawan kelasnya. Nah, ini dia. Ini maksudnya ya kemampuan gerak ini akan kita kembangkan
untuk akan kita pertandingkan antara satu kelas ke kelas yang lain. Misalnya antara kelas 7A sama 7B, seperti itu. Lanjut. Ini struktur, program dan rekan sejawat dalam Kombel. Ya, dalam Kombel di sini saya paparkan yang pertama, program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah yaitu P5. Waktu itu di dalam. Ya, waktu P5 kita buat program populernya di sekolah yaitu P5, waktu P5. Ya, waktu P5. Lanjut. Nomor 2, peserta didik yang menjadi sasaran adalah peserta didik di kelas 8 dan 9. Jadi nanti kelas 8 dan 9 ini nanti bisa mencontohkan kepada adik-adiknya di kelas 7. Jadi adik-adiknya bisa mencontohkan kakaknya kelas 8 dan kelas 9. Maka itu saya ambil kelas 8 dan kelas 9. Oke, lanjut. 3, dilaksanakan selama 3 bulan dengan 12 kali pertemuan. 3 bulan. Misalnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober udah mulai kita, ya, udah mulai kita nanti akan kita perlombakan. Ya kan? Sekali lagi dilaksanakan selama 3 bulan dengan 12 kali pertemuan. Jadi 12 kali pertemuan. Lanjut. Rekan sejawat, PJOK adalah orang tua komunitas yang mengetahui gerakan senam kesegaran jasmani. Maksudnya sini rekan sejawat PJOK adalah orang tua akan membantu peserta didik atau siswa tadi ya untuk mengetahui gerakan senam kesegaran jasmani tersebut. Oke. Lanjut. Aset manusia ini maksudnya ada guru, ada peserta didik. Itu maksudnya aset manusia. Ya, di dalam RTL ini. Lanjut. Aset politik sini ada juga kebijakan kepala sekolah dan kebijakan guru atau aset politik ya untuk di sekolah kita. Lanjut, aset fisik ini lapangan sekolah, bisa lapangan depan, bisa lapangan belakang atau lapangan bola kaki ya. Oke, lanjut. Aset finansial ini bisa dikatakan dana pos, uang kesiswaan dan uang kas kelas, jadi bisa digunakan ya untuk aset finansial ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, inilah ya ada aset manusia, aset politik dan aset fisik dan aset finansial. Inilah yang saya paparkan di RTL. Lanjut. Rencana evaluasinya adalah 1. Evaluasi dilakukan dengan cara mencari informasi dari guru dan peserta didik. Pemilihan responden evaluasi dilakukan secara acak. Ya, respondennya. Oke, lanjut. Untuk mengumpulkan hasil evaluasi dilakukan dengan cara wawancara, pengisian angket dan refleksi peserta didik. Saya ulang kembali Bapak Ibu, ya, untuk mengumpulkan hasil evaluasi dilakukan dengan cara wawancara, pengisian angket dan refleksi peserta didik atau timbal baliknya. Ya, nih. Nah, oke, lanjut. Kemungkinan tantangannya di sini ada penerapan sport education model SEM. Solusinya adalah memberikan bahan atau materi kepada guru dan peserta didik serta menjelaskannya dimulai dari awal pertemuan P5. Ini maksudnya memberikan bahan, misalnya bagaimana senam kesegaran jasmani, ya, materinya kepada guru dan peserta didik serta menjelaskannya dimulai dari awal pertemuan P5. Nanti baru kita lakukan prakteknya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Ya, di sini kepada Bapak Ibu ada yang kurang paham? Paham? Jelas? Ya, kalau jelas, ya inilah akan kita lakukan nanti pada P5 yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.